I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Nur Istiqomah dengan NIM S23022 dari kelas S23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai self-awareness tentang eksplorasi perasaan. Yang isinya, yang pertama, harapan sikap diri pada saat melakukan hubungan interpersonal. Yang kedua, harapan diri terhadap sikap orang lain pada saat melakukan hubungan interpersonal. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi perasaan. Eksplorasi perasaan itu yaitu teknik untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Hal ini tuh sangat penting dilakukan karena pasien itu menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Nah, dengan teknik ini, itu bisa memungkinkan klien atau pasien untuk bebas berbicara kepada kita selaku perawat itu tanpa rasa takut, tertekan, ataupun terancam. Agar kita selaku perawat itu dapat berperan efektif dan terapeutik, kita itu harus menganalisa diri melalui eksplorasi perasaan. Nah, seluruh perilaku dan pesan yang disampaikan kita selaku perawat, baik itu verbal maupun non-verbal, itu harusnya bertujuan terapeutik untuk klien. Dengan cara mengenal dan menerima diri sendiri, perawat dapat mengenal dan menerima keunikan klien, karena tidak semua klien itu sama ya. Untuk analisa hubungan intim yang terapeutik antara kita selaku perawat dengan klien atau pasien itu perlu dilakukan untuk evaluasi pengembangan hubungan dan dengan menentukan teknik serta keterampilan yang setiap tahap itu untuk mengatasi masalah klien dengan prinsip di sini dan saat ini atau here and now. Baik, langsung saja yang pertama, harapan sikap diri pada saat melakukan hubungan interpersonal. Yang pertama, harapannya itu kita selaku perawat itu dapat terbuka dan sadar terhadap perasaan pasien serta dapat mengontrol perasaan sendiri supaya dapat menggunakan diri kita secara terapeutik. Nah, jika kita selaku perawat itu terbuka pada perasaannya, maka ia akan mendapatkan 2 informasi penting. Yang pertama, bagaimana responnya pada klien serta bagaimana penampilannya pada klien. Harapan sikap diri yang kedua yaitu tidak merasa cemas yang berlebihan. Nah, kita itu selaku perawat itu terkadang merasa cemas saat interaksi. Nah, kecemasan kita itu akan tampak pada ekspresi wajah dan perilaku kita. Kecemasan perawat ini itu bisa membuat klien kita atau pasien kita itu merasa tidak nyaman dan tidak dapat terbuka kepada kita. Dan akan mempersulit pemindahan perasaan atau transfer feeling antara klien atau pasien kepada perawat. Sehingga ini dapat mempengaruhi interaksi secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua yaitu harapan diri terhadap sikap orang lain pada saat melakukan hubungan interpersonal. Nah, harapannya itu kita mendapatkan umpan balik atau feedback dari pasien. Umpan balik atau feedback dari pasien itu sangat penting. Selain untuk kepuasan pasien, itu juga sangat penting untuk kualitas layanan kesehatan. Praktisi layanan kesehatan itu dapat meningkatkan pengalaman pasien, mengukur kinerja, serta mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan dengan secara aktif mencari dan mendengarkan sudut pandang pasien. Jadi, umpan balik atau feedback dari pasien itu sangat penting karena kita juga harus mencoba memandang dari sudut pandang pasien juga. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.